Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera dan kebajikan untuk kita semua. Saya Amanda Ratumunggu, representatif dari SMA Setiabudi Sungai Liat. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai tim pemerintah yang mendukung MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Perlu dijelaskan sebelumnya bahwa strategi ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Strategi ini sangat mengandalkan dan sangat dipengaruhi oleh sumber daya kemaritiman yang kita miliki. Dengan hal begitu, saya sebagai tim pemerintah menyatakan setuju atas mosi yang dibahas di atas. Poin argumen saya yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, potensi di darat masih banyak yang harus dan bisa kita eksploitasi, seperti tambang, fosil, pangan, dan lain-lain. Kita bahas satu persatu potensi pangan. Jika kita kekurangan potensi pangan, maka banyak krisis pangan yang akan terjadi. Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini, krisis minyak. Jika kita sebagai masyarakat Indonesia yang umumnya mengonsumsi padi sebagai bahan makanan pokok, kekurangan padi atau sagu atau jagung atau karbohidrat lainnya, maka kita akan banyak mendapatkan problematika yang ada di Indonesia. Kemudian jika bahan tambang kita berkurang, maka perusahaan-perusahaan yang membutuhkan nikel atau bahan tambang lainnya, maka juga akan mengalami kesulitan dan juga menurunkan tingkat ekonomi yang ada di Indonesia. Serta jika kita krisis fosil, maka seperti yang kita tahu, BBM atau bahan bakar minyak yang ada di Indonesia menggunakan fosil. Maka jika kita kekurangan fosil, bahan bakar minyak yang ada di Indonesia, harganya akan meningkat. Dan hal tersebut juga akan menyebabkan banyak problematika dan protes-protes dari masyarakat terhadap negara. Hal ini akan membuat negara kita mengalami banyak kasus-kasus di dalam negara itu sendiri. Poin yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, tingkat keamanan rendah dan jalur masuk mudah dan tidak terdeteksi. Banyak jalur masuk yang ada di bidang maritim yang kurang terdeteksi atau kurang terseleksi oleh badan pengamanan, sehingga menyebabkan banyak penyelundupan barang-barang terlarang, bahkan orang-orang terlarang untuk masuk ke dalam suatu negara tersebut. Tentunya kita tidak mau hal itu terjadi dengan Indonesia kita tercinta, karena dengan begitu masuknya barang-barang dan orang-orang terlarang akan menyebabkan banyak problematika yang terjadi di Indonesia, seperti teroris-teroris dari negara luar, atau bahkan barang-barang terlarang seperti senjata yang tidak legal ada di Indonesia dan lain-lain. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya seperti masalah yang terjadi di dalam negara itu sendiri. Poin ketiga, Dewan Juri yang terhormat, banyak energi fosil dan pangan di darat yang harus dieksploitasi. Bersangkutan dengan poin yang pertama, hal ini akan sangat-sangat berpengaruh jika kita mengabaikan begitu saja. Jika kita terlalu fokus dalam bidang maritim, kita akan mengabaikan energi fosil dan pangan yang kita miliki. Tentunya sebagai manusia kita memiliki tiga kebutuhan seperti pangan, sandang, dan papan. Dan hal itu salah satunya adalah pangan. Jika kita kekurangan dari segi pangan, kita akan mengalami krisis pangan yang seperti yang sudah saya bahas di poin pertama. Fosil juga sudah saya bahas di poin pertama. Kemudian poin yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, jalur paling kuat masuknya narkoba adalah dari laut atau dari bidang maritim. Hal tersebut akan menyebabkan banyak sekali kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia mengonsumsi narkoba dalam berbagai jenis apapun itu. Seperti kasus-kasus yang sudah kita lihat sebelumnya, banyak sekali bahkan bertonton narkoba yang masuk di Indonesia karena kelalaian kita dalam seleksi masuknya barang-barang yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut membuat kita menjadi sarang untuk masuk dan keluarnya barang terlarang tersebut. Dan hal tersebutlah yang harus kita waspadai dari pengembangan sistem maritim ini. Kemudian,
Poin terakhir atau poin yang kelima, diyakini bahwa adanya pembangunan di bidang maritim tidak ada yang menjamin bahwa biota laut akan terganggu karenanya. Hal tersebut membuat biota-biota laut harus menyesuaikan diri dengan pembangunan yang ada di dasar laut tersebut. Hal tersebutlah yang tidak dapat kita jamin apakah biota-biota laut tersebut akan tahan atau mereka bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jika salah, maka kemungkinan akan adanya kepunahan dari 1, 2, bahkan banyak spesies laut yang kurang kita perhatikan kehidupannya di bawah laut tersebut. Karena kita terlalu fokus akan pembangunan yang terjadi di bawah laut tersebut. Dan juga jika kita membangun sesuatu di bawah laut, kita juga dapat merusak ekosistem terumbu karang dan lain-lain. Hal tersebut juga berdampak buruk bagi kita. Karena laut dengan naturalnya dia bisa dijadikan sumber tempat wisata baik di atas maupun di bawah laut. Di atas laut kita bisa melihat Bali sebagai contohnya. Bali sangat terkenal di kawasan Indonesia dan mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Dan di bawahnya kita bisa melihat Taman Laut Bunaken. Tempat itu juga membuat banyak sekali turis-turis mancanegara maupun lokal untuk mendatangi lokasi di mana taman tersebut berada. Hal itu dapat memajukan sumber ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut. Maka dengan kenaturalan inilah, keantikan inilah yang membuat banyak sekali orang-orang tertarik untuk mendatangi dan mengunjungi dan mengobservasi tempat-tempat tersebut. Hal inilah yang membuat saya sekali lagi sebagai tim pemerintah menyetujui bahwa kita sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Karena dengan adanya strategi ekonomi biru, kita tidak dapat menjamin hal-hal yang sudah kita maksimalkan di darat dapat berkurang karena terlalu fokus terhadap potensi maritim yang kita miliki. Sekian dari saya, terima kasih.